Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bentuk dan rute pemberian obat sebagaimana tugas dari mata kuliah farmakologi yang dibimbing oleh Bapak Andri Kusuma Wijaya. Di sini anggota kelompok kami yaitu Avantika Puspa Imelda Wansi, Putri Rahma Anggraini, Wiwin Usnitasari, dan saya sendiri Sunarsi, Kakalita Angelina, Yesi Febiasari, Vicky Ekawati, Muhammad Arsihak, Febriani Sulistianingsi, Nika Umi Sundari, Kelvin Pratama, Elisa Maharani Putri, Mita Dwi Ayu Lestari, Elsa Wahyuni Pratiwi, Rosa Tribuana, Hajal Kholib Apip, Rentia Rahmalena, dan yang terakhir yaitu Rizky Syaputra. Untuk pemateri dari kelompok kami ini, pemateri pertama yaitu saya sendiri Sunarsi, pemateri kedua yaitu Rentia Rahmalena, pemateri yang ketiga yaitu Rosa Tribuana, dan pemateri keempat yaitu Kakalita Angelina. Langsung saja di sini dengan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian farmakologi. Farmakologi ini berasal dari kata farmakon atau obat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa farmakologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya di dalam sistem biologi tubuh kita. Nah, di sini interaksi-interaksi obat dalam tubuh itu terbagi menjadi dua, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik, di mana farmakodinamik ini menjelaskan mengenai efek obat terhadap tubuh kita. Sedangkan farmakokinetik ini bagaimana tubuh mempengaruhi obat dengan proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Menurut World Health Organization, obat adalah yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik atau psikis. Nah, di sini juga menurut Konkas atau Kebijakan Obat Nasional, obat adalah bahan atau sediaan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dari rasa sakit, gejala dari sakitnya, dan atau penyakit untuk meningkatkan kesehatan dan kontrasepsi. Kemudian yaitu macam-macam bentuk obat. Yang pertama yaitu dalam bentuk kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut dan digunakan dalam pemakaian obat oral. Nah, di sini keuntungan dari kapsul ini sendiri yang pertama yaitu menutupi bau dan rasa yang tidak enak karena tertutup oleh selaputnya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari agar obat tersebut tetap awet. Kemudian bentuk dan warna cangkang yang bervariasi. Kemudian yaitu mudah ditelan. Selanjutnya yaitu tablet. Nah, tablet ini sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, di sini ada macam-macam obat tablet. Yang pertama yaitu tablet kempa, cetak, triturat, hipodermik, sublingual, bukal, effervescent, kunyah, salut, gula, salut selaput, kompresi, dan yang terakhir yaitu kompresi ganda. Tadi untuk yang pertama yaitu tablet kempa. Nah, di sini tablet kempa ini paling banyak digunakan. Ukurannya itu dapat bervariasi serta bentuk dan penandaannya itu tergantung dari desain cetakan. Kemudian yang kedua yaitu tadi tablet cetak. Dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dan dalam lubang cetakan. Kemudian yaitu tablet trituat ini, tablet kempa atau cetak bentuk kecil ukurannya silindris atau silinder. Sudah jarang ditemukan, tetapi tablet hipodermik ini dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. Kemudian yaitu tablet sublingual. Di sini digunakan meletakkan tablet itu di bawah lidah. Kemudian tablet bukal digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Kemudian yaitu tablet effervescent, tablet yang larut dalam air, yang harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Kemudian yaitu tablet kunyah, cara penggunanya itu yaitu dikunyah dengan meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Kemudian yaitu tablet salut gula. Nah, di sini tablet kempa yang terdiri dari penyalut gula.
yang bertujuan untuk melindungi obat dari udara dan kelembapan serta memberi rasa untuk menghindarkan gangguan pemakaian akibat rasa atau bau bahan obat. Kemudian yaitu tablet salut selaput. Nah, di sini tablet ini memiliki selaput yang tipis yang akan larut atau hancur di daerah lambung usus. Kemudian yaitu tablet kompresi ganda. Nah, di sini tablet kompresi berlapis dalam pembuatannya memerlukan lebih dari 1 kali tekanan. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan dari obat tablet ini. Untuk kelebihannya itu lebih mudah disimpan, memiliki usia pakai yang panjang dibanding dengan obat bentuk lainnya. Kemudian obat ini lebih praktis, konsentrasinya bervariasi, dapat dibuat tablet kunyah, bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah. Kemudian bentuk sediaan yang utuh serta variabilitas kandungan yang paling lemah. Tablet lebih disukai karena bersih, praktis, dan lebih efisien. Kemudian kualitas bagus dan dapat dibawa kemana-mana, bentuknya kompak, fleksibel, dan mudah pemberiannya. Kemudian tablet ini tidak mengandung alkohol. Kemudian tablet dapat dibuat dalam berbagai macam dosis. Kemudian di sini kekurangan dari obat dalam bentuk tablet ini, yang pertama yaitu orang yang sukar menelan atau meminum sediaan tablet akan menyusahkan. Kemudian yang kedua yaitu beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentia Rahmalena. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sunarsi, yaitu C. Pil. Pil merupakan sediaan solid yang berbentuk bulat dengan berat sekitar 100-500 mg. Biasanya 300 mg mengandung 1 atau lebih zat aktif. Sediaan padat bulat dengan massa kurang lebih 100 mg dikenal dengan istilah granul, sedangkan yang lebih dari 500 mg dikenal dengan istilah boli atau untuk hewan ternak. Bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan pil adalah yang pertama bahan pengikat, yang kedua bahan pengisi, yang ketiga bahan penghancur, dan yang terakhir yaitu bahan penyalut. Selanjutnya yaitu D. Krim. Krim adalah sediaan setengah padat, mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, khusus untuk penggunaan secara topikal di kulit. Selanjutnya yaitu emulsi. Emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Kriteria emulsi yang baik yaitu aman, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan terapi. Selanjutnya merupakan dispersi homogen antara minyak dengan air. Selanjutnya stabil baik secara fisik maupun kimia dalam penyimpanan. Dan yang terakhir memiliki viskositas yang optimal. Selanjutnya yaitu F. Ekstrak. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat baku yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu G. Gel atau jelly adalah sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Selanjutnya itu H. Immunoserum. Immunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan permunian. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rentia. Implan atau pelet adalah sediaan dengan massa padat steril berukuran kecil, berisi obat dengan kemurnian tinggi, dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Implan atau pelet dimaksudkan untuk disisipkan di dalam tubuh. Infusa adalah sediaan cairan yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia
nabati dengan air pada suhu 900 selama 15 menit. K-injeksi adalah sediaan steril untuk kegunaan parenteral, yaitu di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. L. Irigasi adalah larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga-rongga tubuh. Penggunaan adalah secara topikal. M. Lozenges atau tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. N. Sediaan obat mata. 1. Slep mata adalah slep steril yang digunakan pada mata. 2. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. O. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. P. Plaster adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan menempel pada pembalut. Q. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Serbuk ada dua macam, 1. Pulveres, 2. Pulpis atau serbuk tidak terbagi. R. Solutio atau larutan adalah sediaan cairan yang mengandung suatu atau lebih zat kimia yang terlarut. T. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Larutan terbagi menjadi 1. Larutan oral, 2. Larutan topikal, 3. Larutan otik, 4. Larutan optalmik, 5. Spirit, 6. Tiktur. Suppositoria didesain untuk 1. Terapi dengan efek lokal pada bagian anal, contoh hemoroid, atau vaginal, contohnya candidiasis. 2. Terapi dengan efek sistemik seperti suppositoria anal. Rute-rute pemberian obat. A. Efek sistemis. Yang pertama yaitu oral. Pemberian oral melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya. Lazim dan praktis, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Bentuk sediaan oral seperti tablet, kapsul, obat hisap, sirup, dan tetesan. Kemudian ada yang kedua, oromukosal. Ini pemberian obat melalui mukosa di rongga mulut. Ada dua jenis macam cara, yaitu sublingual, otot ditaruh di bawah lidah, kemudian pucal, yaitu obat diletakkan di antara pipi dan gusi. Yang ketiga yaitu injeksi. Ada pemberian obat secara parental atau di bawah menembus kulit dan selaput lendir. Disuntikan atau diinjeksi digunakan untuk memberikan efek yang lebih cepat. Kemudian macam-macam jenis suntikannya, yaitu subkutan atau hipodermal, itu penyuntikannya di bawah kulit. Kemudian ada intramuskular, penyuntikannya ini dilakukan di dalam otot. Kemudian intravena, penyuntikan dilakukan di dalam pembuluh darah. Intraarteri, penyuntikan di dalam pembuluh nadi.
Kemudian intrakutan, penyuntikan dilakukan di dalam kulit. Kemudian ada intralumbal, penyuntikan ini dilakukan di dalam ruas-ruas tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Kemudian intraperitoneal, yaitu penyuntikan ke dalam ruang selaput rongga perut. Kemudian intrakardial, yaitu penyuntikan ke dalam jantung. Kemudian ada intrapleura, penyuntikan di dalam rongga pleura. Kemudian intraartikuler, yaitu penyuntikan ke dalam celah-celah sendi. Kemudian yang keempat yaitu implantasi, yaitu obat atau bentuk pelet steril digunakan di bawah kulit dengan alat khusus atau trokar. Ini digunakan untuk efek yang lama. Kemudian ada rektal yang nomor 5, pemberian obat melalui rektal atau dubur. Kemudian nomor 6 yaitu transdermal, cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam sistem peredaran darah, kemudian langsung ke jantung. Yang B yaitu efek lokal atau pemakaian setempat. Yang pertama yaitu kulit atau perkutan. Obat ini diberikan dengan jalan mengoleskan pada permukaan kulit. Bentuk obatnya seperti salep, krim, dan lotion. Kemudian inhalasi, yaitu obat disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut, kemudian menyerap, dapat terjadi di selaput mulut, tenggorokan, dan pernapasan. Kemudian mukosa mata dan telinga. Obat ini diberikan melalui selaput atau mukosa mata dan telinga. Kemudian bentuknya seperti obat tetes dan salep. Obat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Kemudian ada intravaginal. Obat diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina. Kemudian biasanya ini berupa obat antifungsi atau pencegahan kehamilan. Kemudian intranasal, obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan selaput mukosa hidung yang membengkak, contohnya otrivin. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.